Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib jami Masjid Nabi Muqaddas Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Bil khusus nikmat bisa salat maghrib berjamaah, lanjut bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di antara ibadah yang mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah itu menjadi penyebab dibukanya pintu-pintu surganya Allah buat kita, keluarga kita dan saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 114 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin. Hadis nomor 439. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qala Ummi Salamah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, pada Abi Salamah. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika melihatlah masuk di ruangan jenazah Abi Salamah, masuk di ruangan jenazah Abi Salamah. Waqad syaqqa, benar-benar terbuka apa basaruhu, matanya Abi Salamah. Jadi Rasulullah pas takziah jenguk takziah ke wafatnya Abi Salamah. Nah, melihat jenazah terbuka matanya. Maka kalau kita ketika takziah melihat jenazah dalam kondisi mata terbuka, maka apa yang dilakukan baginda Rasul, fa'amadahu, maka menutup siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata Abi Salamah yang terbuka. Jadi ditutup. Kalau kita nggak bisa baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Sumakala, kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, inna ruh, sesungguhnya ruha. Jadi sesungguhnya ruh idza kumidha, ketika dicabut, itsba'ahul basaruhu, maka mengikuti ruh apa al basaruhu, pandangan mata
orang yang ketika mau meninggal atau sakaratul maut. Maka ketika orang itu sakaratul maut kok matanya sudah satu arah, ya itu udah gak lama lagi, biasanya sih begitu. Karena dia ngikut, jalannya roh itu ngikut gitu. Dilihatin aja roh itu gitu. Apalagi sudah ada malaikat pencabut nyawa. Antara takut, ya antara takut, ini nggak pernah saya lihat makhluk seperti ini. Gitu. Maka bermacam-macam manusia itu ketika meninggal bermacam-macam. Ada yang kayak senyum, ada yang keringatan sedikit, ya ada yang matanya rapat. Tapi kita nggak bisa menilai bentuk apapun jenazah itu terus kita langsung menjustis, menilai oh su'ul khotimah, nggak bisa, ya tidak bisa. Ini jenazah husnul khotimah apa tidak hanya Allah yang tahu. Kita sebagai makhluk yang masih hidup, doa yang terbaik buat jenazah agar doa itu nanti kembali kepada diri kita. Itu karena apa kita gak boleh mengucapkan apapun yang buruk ketika melihat kondisi jenazah, begitu ya, gak boleh ya. Ini hadisnya selanjutnya, fadajjana sun min ahlihi, maka bertangisanlah keluarganya ketika sudah arwah dicabut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kau mengucapkan pada diri kalian sesuatu apapun illa bi khairin, kecuali kebaikan. Jangan ada perasaan di dalam hati kita itu, wah ini mayatnya su'ul khotimah, mayat orang ahli maksiat begini ini bentuknya, itu unek-unek di dalam hati. Jangan sampai ada itu. Karena apa? Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tu'minu ala ma taqulu, mengaminkan apa yang engkau ucapkan. Nah, doa itu akan kembali kepada diri kita nantinya, takutnya begitu ya. Maka doa itu kalau baik, baliknya ke kita gitu. Suatu saat kita kalau susah terkabul minta sesuatu, coba doain orang ya. Kita pengen haji, nggak haji, doain orang untuk haji. Tetangga saya, Allah, mudah-mudahan tetangga saya, saudara saya pada haji ya Allah. Itu aminnya malaikat, doa itu akan kembali kepada dirinya gitu. Nah, maka Rasulullah melarang mengucapkan sesuatu kepada si mayat, ya pokoknya jangan mengucap apapun kecuali dengan kebaikan, atau sumaqala mengucap Allahumma gfir, ya Allahumma gfir li Abi Salamah. Rasulullah SAW mengucapkan, ya Allah ampunilah Abi Salamah, warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya. Nih dari doa kebaikan-kebaikan yang didoakan kepada jenazah. Fil muhaddiyin, ke derajat kepada orang-orang yang mendapat hidayah begitu. Wafsahu lahu fi qabri, dan luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Wa khulufhu fi aqibihi, dan gantilah ya buat keluarganya, buat keluarga yang ditinggalkan. Maksudnya kan Abi Salamah meninggal, semoga Allah mengganti yang lebih baik lagi begitu. Nah, jadi intinya kalau kita melihat jenazah, jangan mengucap sesuatu yang tidak, bahkan perasaannya enggak buang jauh-jauh. Kita berprasangka baik, insya Allah ayat ini husnul khotimah. Kemudian doa kita yang baik-baik, terutama kita mendoakan ampunan kepada jenazah. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiya tatkala ya wafat siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujjiya biburdi khibratin, ya ditutup dengan kain yang berwarna atau berlambang, ada bukan warna polos tapi warna-warna yang berlambang. Maka kalau kita lihat mayat yang belum dimakamin, belum dikafanin, ditutupnya pakai kain apa? Batik biasanya. Ini salah satu contoh. Karena di sini hadisnya kain yang berlambang, kain yang ada gambar-gambarnya, maksudnya ada tulis-tulisannya, bukan kain polos warnanya. Maka pernah nggak melihat jenazah sebelum dimakam kalau udah di rumah ditutup kain polosan? Hah? Nggak pernah ya? Kecuali kalau masih di rumah sakit paling ditutup. Nanti kalau udah dibawa ke rumah sebelum dimandiin itu ditutup dengan kain. Kalau Jawa itu sewek ya, jaring apa kain-kain yang berbatik gitu. Ya, nah itu salah satu, bukan sebab itu ada alasan. Ya contoh hadis ini, ngamalin hadis ini. Yang penting berwarna, yang penting berlambang, ada gambar-gambarnya, nggak polos. Ya, begitu. Alasannya apa? Alam, begitu. Karena ini mengikuti itba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau kafan, tetap sunnahnya putih. Walaupun dibungkus merah juga nggak apa-apa. Dibungkus hijau juga nggak apa-apa, cuma sunnahnya kain putih kalau sudah dikafani. Nah, kemudian wa anha, masih hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah anna Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qabbalan nabiyya, mencium nabiyyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah wafatnya beliau. Dicium keningnya. Maka kalau ada jenazah khususnya orang dekat nih, teman dekat, saudara dekat, orang dekat lah, atau orang yang kita cintai meninggal, ya kalau mau mencium keningnya, pipinya, yang dilakukan oleh si Abu Bakar, berarti ikut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nggak apa-apa, asal jangan sampai air mata kita yang menangis netes di pipinya, di wajahnya, nanti kotor lagi. Karena itu udah bersih. Kalau sebelum dimandikan bebas, tapi kalau sudah dimandiin hati-hati, gitu ya, kalau mau menciumnya. Nah ini boleh berarti hukum mencium mayat jenazah, apalagi orang yang kita cintai. Ini khusus kepada orang yang kita, jangan sampai dipraktekkan kepada semuanya, orang nggak kenal diciumin. Jadi kita harus lihat situasi. Ini kondisinya kan Abu Bakar sama Sayyidah Abu Bakar sama Rasulullah, sama baginda Rasul ini kan dekat banget, ya dekat banget. Bukan hanya sahabat, keluarga begitu. Wa an Abi Hurairah, kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mukmin, ruhnya orang mukmin itu mu'allaqatun bidainin, tergantung kepada hutangnya. Hati-hati Pak kalau hutang itu. Hutang itu penghalang langkah kita ke surganya Allah. Tapi kalau kita yang pihutang gitu ya, enaknya apa? Kalau kita ikhlas di dunia ini, ini saya gambarin gini. Kita punya hutang nih, bukan pihutang, punya hutang, meninggal belum terbayar, ya belum terbayar.
Kalau selama hidup kita memang gak ada niat untuk membayar, bahkan gak nyicil, hati-hati, nanti pasti dipermasalahkan di akhirat. Ini yang akan menjadi penghalang. Berbeda dengan dia sudah ada niatan, nyicil dikit, kurang 30% lunas, innalillahi. Tapi udah ada niatan. Nah, itu nanti masalah hutang ada nih hadisnya di sini. Itu dalam hadis ini nanti akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada niatan. Gitu ya. Nah, ketika kita punya piutang belum selesai, maka nanti akan dipermasalahkan di akhirat. Selagi ahli warisnya belum menyelesaikan. Ya, belum menyelesaikan. Ini gini. Takutnya kalau kita punya hutang ini gini Pak, takutnya nih orang yang kita pinjemin duit itu antara mau ngomong gak berani karena sedikit, gak ngomong gak ikhlas. Repot gak kalau kayak gitu? Mau ngomong ahli warisnya cuma 1 juta, kita dipandang orang kaya 1 juta aja diminta, tapi gak diminta dia kurang ikhlas. Nah itu bahayanya. Bahayanya kalau hutang gak segera diselesaikan. Maka dalam Al-Quran itu catat, walaupun berapa aja catat. Jangan sampai lupa, biar sebelum meninggal itu ada yang tahu lah catatan hutang kita itu, biar terlunasi. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu ayatnya. Ketika kita melakukan hutang piutang maka catat. Ketika kita meninggal mendadak, itu ada catatannya, ada yang menyelesaikan ahli waris kita. Itu maka hati-hati dengan hutang tuh. Ya, hati-hati. Ya kadang-kadang kan ya sudah di mulut ikhlasin tapi hatinya belum. Gitu loh. Maka nanti di akhirat kalau belum selesaikan hutang itu di akhirat ditanya. Nah, akhirnya dia udah mau masuk surga karena ada hutang itu. Orang yang dipinjemin protes, nggak bisa karena dia punya utbari masing-masing punya tanggungan kepada aku, maka diselesaikanlah dulu, ya diadili sama Allah, gitu. Gimana? Utangmu kau mau lu ikhlasin di sini, aku akan ganti kata Allah. Saya akan ganti di surga. Itu enaknya orang yang punya pihutang yang sudah mengikhlaskan. Tapi kalau belum diikhlasin di muka bumi, di akhirat baru diikhlasin. Nah kemarin di dunia belum kau ikhlasin, ibadahnya di dunia, begitu. Nanti di akhirat baru bisa ngomong ikhlas karena sudah tahu balasannya. Sebelum tahu balasannya nggak tahu, dia belum bisa mengikhlaskan waktu masih di dunia. Maka ya memang berat. Kalau banyak mah berat diikhlasin. Kalau dikit mah udah ikhlasin aja. Begitu. Karena apa? Di dalam hadis nantinya ada pembahasan tentang hutang. Orang itu ketika hutang nih 1 juta jatuh tempo, katanya tanggal 1 dikembaliin, gak dikembaliin. Dia seperti sedekah tiap hari 1 juta selama dia dilunasi. Jadi nih tanggal 1 Juli harus terlunasi. Saya bayar ya tanggal 1 Juli. Dia nunggak. Jatuh tempo kok gak dibayar. Bohong kan berarti dia, nggak tahu alasan apa, mungkin belum ada duitnya. Nah dia kalau bisa ikhlas dengan karena tertunda itu nggak tanggal 1, setiap hari dia seperti sedekah 1 juta. Kalau yang diutang 10 juta ya sedekah 10 juta. Setiap hari sampai dia dilunasi. Kalau bisa ikhlas. Itu. Ya. Tapi kalau belum nggak bisa ikhlas, wallahu a'lam. Nah, kalau ikhlas itu kan dia berat, susah-susah gampang, apalagi banyak. Kalau 100-200 ribu mah bisa. Kalau sudah di atas 1 juta ya tar dulu gitu ya kan. Nah itu masing-masing tanyakan pada dia. Kalau kita paham betul, memang orang lagi kesusahan, ya udahlah. Memang orang gak punya duit, gimana? Diikhlasin aja lah.
begitu. Kalau nggak diikhlasin nanti jadi masalah. Ini udah ikhlasin bener, ikhlasin lahir batin, bukan hanya di mulut gitu ya. Nah itu jadi orang mukmin, roh mukmin ini akan bergetar terus. Dia nggak jelas posisinya karena masih punya hutang itu. Maka ibadah sebanyak apapun kalau masih punya hutang, rohnya kan kemana-mana nggak jelas. Belum tentu karena masih punya tanggungan yang belum diselesaikan. Ya, di kubur juga nggak tenang, di alam kubur, di akhirat juga nggak tenang. Belum bisa masuk surga karena belum selesai hutangnya. Tuh bahaya tuh kalau hutang itu, apalagi harga diri gitu loh. Kalau hutang piutang bisa diselesaikan keluarganya, tapi kalau harga diri harus orang yang bersangkutan yang meminta maaf. Nah, hatta yubdu'inu, sampai terlunasi baru ruh itu mempunyai kejelasan. Ya, di alam kubur sudah mulai tenang kalau sudah hutangnya terlunasi. Alam akhirat sudah jelas posisinya, ya udah semuanya udah, hisabnya udah selesai gitu. Tapi kalau masih belum terlunasi, maka gantung gitu, ruhnya gantung kemana ini gitu. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata ar-rakhilatihi, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang jatuh dari ar-rakhilati, dari kendaraannya, famata, meninggal, kecelakaan, meninggal. Tuh, ighsilu, maka mandikan, bima'in, dengan air, wasidrin, pakai daun bidara, wa kaffinuhu, dan kafanina fi thawbaini. Nah, ini dua pakaian. Dua pakaian, enggak dijelasin putih apa enggak. Ya, yang jelas dua pakaian, dikafani dua pakaian. Di sini enggak ada kejelasannya putih. Gitu ya. Nah, di hadis lain ada. Maka kalau memahami hadis itu jangan satu terus dipakai pedoman. Yuk kita kumpulkan hadis-hadis yang berkenaan tentang kafan itu kayak apa aja, kumpulin, baru kita ambil keputusan. Pakai satu hadis udah dibuat pedoman, nanti kalau salah paham. Enggak, cuma dua lapis. Rasulullah pernah bersabda saubaini, dua pakaian, enggak putih enggak apa-apa. Oh gitu, ngeyel ya karena hadis ini. Kan ini enggak, saubaini kan dua pakaian, enggak harus putih. Ya, lihat tafsirnya kalau di dalam Subulus Salam. Kenapa kok dua? Karena kondisi dan situasi. Si mayat ini kondisinya tak punya, mungkin hanya dua helai kain, itu pun nggak putih mungkin ya, jadi ya seadanya gitu. Tapi kalau berbicara kesempurnaan ya tetap putih, 3 lapis bagi laki-laki sampai 5 lapis bagi perempuan. Itu kain utamanya. Mau ditambah terserah. Biasanya yang punya pakaian ikhram ditambah itu ikhramnya. Ya, pakai ikhramnya, kain ikhramnya. Itu yang jelas ya. Ini jangan buat patokan maksudnya 2 lapis. Masa 2 lapis doang? Enggak. Ini dalam kondisi tertentu. Mungkin si jenazah, si mayat itulah kondisi lagi nggak punya apa-apa. Ya adanya cuma itu, gitu kan? Ya udah, itu adanya nggak apa-apa dalam kondisi seperti itu. Nanti juga ada hadis malah 2 jenazah dibungkus jadi 1 karena kondisi itu nanti ada. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah qalat, lamma aradu ghusla. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah, ketika mau memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, para sahabat berkata, wallah, itu kata para sahabat ya,
Wallah, demi Allah, ma nadri, saya tidak tahu dengan cara apa nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana. Ya, gimana cara saya melepas pakaian baginda Rasulullah seperti saya melepas pakaian mayat-mayat yang lain. Ini Rasulullah itu mau dimandiin, ya mikir gimana cara melepas pakaiannya ya. Kalau pakaian yang lain kan langsung dilepas-lepas gitu aja, mandiin. Ya, nih, amla dilepas atau tidak? Itu bingung para sahabat waktu Rasulullah wafat. Ini pakaian beliau dilepas apa enggak dalam memandikan beliau? Ya, waktu itu, ya. Waktu itu kalau di dalam syarahnya Subul Salam dijelaskan, ketika orang itu pada berdebat pada musyawarah kecil, gimana? Ini mau dilepas atau enggak? Gitu. Maka dalam posisi musyawarah kecil tadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu setengah tertidur, semua setengah tertidur. Masya Allah. Kemudian dalam setengah tidur itu ada suara, mandikanlah baginda Rasul beserta pakaian beliau. Jadi masih ada bungkusnya, dimandikan. Dimandikan. Nah, ketika ini kita pakai untuk orang-orang biasa, apa boleh? Udah pasti ya boleh. Cuman Rasulullah kan beda, bahkan kotorannya sudah gak ada sama sekali. Ya, siapa? Makhluk apa yang berani nempel? Makhluk yang najis apa yang berani nempel sama baginda Rasul? Ya, bahkan di dalam salah satu kitab dijelaskan, maaf kotoran beliau aja langsung hilang. Ketika buang air langsung hilang. Gitu, jadi beda sama Rasul. Nah, ketika mayat biasa dibungkus pakaiannya, nggak dibuka, terus dimandikan, ya harus bersih. Syaratnya harus bersih dalam-dalamannya, harus bersih. Di selakang-selakangannya boleh ditutupin pakai kain. Gitu. Ada sebagian telanjang. Ada sebagian yang harus pakai kain, ada macam-macam. Tergantung, pada intinya harus bersih. Nah, kalau dia ngambil pakai kain, nih mau pakai kain, tapi hasilnya nggak bersih, tanggung jawab nanti gitu. Kan sampai dalam-dalamnya dibersihin, terus selakang-selakangan ininya semuanya, sela-sela itu dibersih-bersihkan semuanya. Maka gitu ya, maka kalau di daerah saya sih yang mandikan itu nggak boleh orang lain, harus keluarganya. Nah, kalau di sini kan ada tim khusus. Kalau yang setahu saya di sini kan ada tim orang lain, tim khusus yang memandikan. Nah, itu kalau mayatnya masih paham, malu, lari itu. Logikanya ya, kalau masih hidup, malu kan auratnya dilihat orang lain. Makanya kalau keluarganya sendiri kan masih enggak terlalu malu. Maka sebagai apa ya, mudin lah istilahnya kalau itu cuma ngarahin doang, cuma baca doa Bismillahirrahmanirrahim di kepalanya, dah diterusin keluarganya. Kemudian cuma ngarang-ngarahin, nih bersihin, ini bersihin, ini bersihin, keluarganya semua yang ngurusin gitu. Karena kalau tahu auratnya dikit aja malu sebenarnya, itu jangan aja. Coba pikirkan, kita dilihat orang lain yang tak kenal. Ya kan, rumah di jenazah kan kadang manggil orang tak kenal. Keluarganya bahkan gak ada yang berani. Yang repot itu. Alhamdulillah, subhanallah. Kecuali gak ada keluarga sama sekali. Ya minimal adiknya, kakaknya, bukan belum anak-anaknya itu. Ya, biar apa si jenazah itu gak malu dilihat, dan juga rawatnya lebih
dari hati. Maaf nih, maaf saya tidak husnuzan, maaf. Kalau tim itu orientasinya apa? Oh, ada bayarannya satu, ya kan? Ngerawatnya pastilah nggak dengan ya ada yang dengan hati, nggak semuanya. Terus kalau ada kejelekan dikit kemayan susah tuh menjaga mulutnya itu. Saya tadi mandiin jenazah di sana, mulutnya nggak bisa ditutup, kebuka tuh aibnya. Tapi kalau keluarganya sendiri, insya Allah aib itu terjaga karena malu keluarganya akan cerita-cerita kemana-mana, kondisi jenazahnya nggak wajar umpamanya begitu. Naudzubillah subhanallah. Gitu ya. Jadi dia memang kondisi dan sudah kebiasaan ya. Tahu mungkin ya semuanya yang penting sudah ada yang penting sudah ada memandikan, alhamdulillah. Yang penting sudah ada yang mau memandikan. Kadang keluarganya sendiri juga nggak berani gitu loh ya. Kalau nggak orang lain terus siapa lagi, masa nggak dimandiin gitu. Kalau memang alasannya seperti itu ya nggak jadi masalah. Tapi kalau masih ada keluarganya yang berani ya lebih baik keluarganya gitu kan. Itu ya. Wa an Ummi Atiyah wallahu a'lam bishawab. Dah cukup sampai sini. Silakan yang bertanya. Siapa nih? Ada 3 nih. Pak. Ini yang pengalaman ngantar jenazah dulu ya. Tutup. Tutup apa? Oh, matanya masih nonton terus di mana? Ya ditutup. Kan tadi di awal ada. Doanya sebenarnya panjang tuh Pak. Kalau Bismillah aja, kalau di sini nggak hafal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tawakkaltu Allah. Udah gini aja cukup sebenarnya. Bismillah aja cukup. Ya. Itu kalau masih baru, insya Allah langsung utuh. Tapi kalau udah lama ninggalnya susah. Tapi insya Allah dengan izin Allah ada caranya itu. Ya, yang penting kan tadi kan Rasulullah melihat jenazah Abi Salamah menutup, ditutup, diusap, ditutup, matanya terbuka. Itu kalau mati pas yang kita jaga baru meninggal langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, ilallah gitu. Kalau nggak tahu doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, gitu aja kan. Kalau matinya masih baru langsung betutu. Tapi kalau matinya udah lama agak susah. Tangan aja nggak bisa disandai kadang-kadang kan. Kalau masih lama mungkin dikasih apa dulu, ya minyak dulu apa, baru bisa di gini. Itu kalau udah kaku, ya. Yang jelas tutup semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa tutup ya Bismillah, nggak apa-apa. Itu Pak. Ya. Assalamualaikum. Keningnya. Jadi mencium orang dekat ya, makanya saya sarankan dari di awal kalau masih belum dimandikan bebas kita ciumi, bebas. Karena habis itu dimandikan. Kalau sudah dimandikan bersih, hati-hati dengan tetesan air matanya. Itu hati-hati. Walaupun hukumnya gimana kalau memang terpaksa netes, air mata itu najis enggak? Enggak kan? Ya cuma nggak elok, nggak pantas. Setelah itu udah bersih, jangan bawa kotoran, jangan bawa tetesan air mata kita gitu loh.
Yang mandiin udah gak susah payah, mandiin udah bersih wangi, kena tetesan air mata walaupun satu. Makanya hati-hati kalau sudah dimandiin, sudah dikafani bersih, boleh dicium, cuman awas jangan sampai netes. Ya kemarin saya alami sendiri itu, almarhum ibu saya itu meninggal, saya di sini. Begitu nyampe, udah bersih, tinggal berangkat, sholat berangkat. Bahkan sholat udah 2 kloter gitu kan. Dengan nunggu itu. Saya sebenarnya nggak usah ditunggu, cuman keluarga pingin saya datang dulu. Nah itu udah dikafanin, saya tahan. Ketika datang udah nangis duluan, ya nangis. Saya tahan dulu, mencium. Terakhir saya tahan, jangan sampai netes. Itulah. Jadi harus kita kontrol lah ya, jangan nggak bisa kita kontrol langsung diciumin, sudah dimandiin sampai kena air matanya. Nah, itu kan lah nanti kasihan. Ya, bukan nggak boleh, itu kan nggak najis sebenarnya, tapi kan sayang mayat udah jenazahnya udah bersih, bawa air mata kita gitu kan. Nah, untuk perempuan yang ikut takziah sekarang udah banyak. Dulu memang ada hadis melarang bagi perempuan karena Islam masih belum kuat dulu. Nah, sekarang udah dimansuh. Nah, dulu memang perempuan itu kalau mayat digotong aja nangis, keluar nangis sampai teriak-teriak gitu. Itu alasannya nggak boleh. Tapi semakin kesini Islam semakin kuat, ya semakin sudah mulai memahami. Ya, bahkan perempuan sudah biasa ikut takziah ke makam, ya, gitu. Kenapa? Perempuan itu sebenarnya lemah, gitu loh, hatinya itu lemah, takutnya pingsan, nangis, nggak kontrol. Nah itu yang tidak boleh. Nangis yang berlebihan, itu yang tidak diperbolehkan, yang dikhawatirkan. Selagi itu bisa dihilangkan, sampai sekarang diperbolehkan. Emang nggak apa-apa sampai ke makam, ya nggak apa-apa ikut ke makam, ikut menguburkan, selagi bisa menjaga tidak menangis yang berlebihan. Kalau sekedar menangis boleh, namanya pernah ditinggal, tapi jangan berlebihan, khususnya suaranya jangan sampai keluar, gitu ya. Itu aja Pak. Ya. Oke, kita tutup. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الارض وتحسن بها لنا خم على اله وصحبه وسلم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا عند الليل اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum